Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rusdi, MDiomed, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Pameli, mahasiswa Pendidikan Biologi A 2019 dengan NIM 130461938. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biomembran. Biomembran ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan membran. Bio yang artinya hidup dan membran yang artinya selaput tipis. Jadi, dari dua kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa biomembran merupakan selaput tipis yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, biomembran ini biasa kita kenal dengan membran plasma. Seperti yang kita ketahui, membran plasma memiliki sifat semi-permeable yang di mana membran plasma akan menselektif zat atau molekul yang akan masuk ke dalam membran plasma tersebut. Di sini terdapat struktur dari membran plasma. Seperti yang kita lihat di sini ada sel hewan bagian luarnya. Jika dilihat dari mikroskop akan terlihat seperti ini. Nah, tanda panah merah ini menunjukkan ini adalah membran plasma. Nah, apabila divisualisasikan akan terlihat seperti ini. Nah, membran plasma sendiri itu tersusun atas bilayer fosfolipid, yaitu dua layer dari fosfolipid. Nah, fosfolipid itu yang mana? Nah, fosfolipid itu yang terdapat pada kotak hitam ini, yang seperti balon yang memiliki tali. Nah, fosfolipid ini merupakan lipid atau lemak yang mengandung asam fosfat. Ini bentuk dari fosfolipid untuk lebih besar ya. Nah, terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan kaki. Nah, bagian kepala ini dia mengandung sifat hidrofilik yang artinya dia menyukai air atau dapat menyerap air. Lalu bagian kakinya hidrofobik yang artinya dia fobia air atau tidak menyukai air. Gitu. Nah, untuk struktur lainnya ada kolesterol. Lalu yang bagian ungu ini yaitu protein, yaitu kalau kita lihat di sini ada yang dari permukaan menuju ke bawah, itu disebut dengan protein integral. Sementara protein yang berada di atas, yang hanya berada di atas atau di permukaan disebut dengan protein perifer. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang seperti kayu atau ranting yang berwarna coklat itu disebut dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat yang menempel pada protein yang berwarna ungu ini, yang berwarna ini kan protein. Nah, karbohidrat yang menempel pada protein ini disebut dengan glikoprotein. Sementara karbohidrat yang menempel pada fosfolipid atau lipid disebut dengan glikolipid. Nah, gerakan yang melintasi membran plasma. Pada gambar A, kita lihat di sini terdapat molekul yang tidak bermuatan. Nah, ada air, amonium, karbon dioksida, dan oksigen. Mereka bergerak bebas menuju ke membran plasma. Menurut literatur, mereka ini menggunakan teknik difusi terfasilitasi. Lalu gambar B ini yaitu molekul yang dapat diserap oleh lipid atau lemak, yaitu contohnya hidrokarbon. Dia juga dapat masuk ke dalam membran plasma. Lalu yang gambar C ini adalah salah satu zat yang dapat terserap atau larut dalam air, contohnya glukosa. Nah, glukosa ini bisa untuk masuk ke membran plasma dengan bantuan GLUT atau glukosa transport. Ya, glukosa transport. Nah, glukosa transport ini atau GLUT itu pada umumnya selalu ada pada sel hewan mamalia. Nah, dari GLUT itu nanti dia itu berfungsi untuk menyerap glukosa yang berada di luar sini. Jadi dia bisa masuk ke membran plasma. Sementara ion yang bermuatan dia tidak bisa masuk ke dalam membran plasma. Nah,
Berikut adalah fungsi membran plasma. Yang pertama yaitu transport molekul. Nah, membran plasma ini berfungsi sebagai pengatur dari molekul atau zat yang ingin keluar masuk ke dalam membran, ke dalam sel. Lalu yang kedua yaitu reseptor, di mana bertugas untuk mendeteksi adanya senyawa kimia tertentu atau tidak. Lalu glikoprotein yang bertugas mengidentifikasi tipe dari sel. Lalu ada enzim yang bertugas sebagai katalisator untuk mempercepat produksi zat hasil. Nah, di sini ada gerakan molekul dan sel, ada transport pasif, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Nah, di sini kita bisa lihat ada transport pasif, atau di sini contoh difusi, di mana dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah, sehingga ia tidak perlu memerlukan energi untuk melakukan proses ini. Sementara pada transport aktif, itu dia bergerak, molekul bergerak dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi, sehingga ia memerlukan energi atau ATP. Nah, bisa kita lihat di sini, ada yang berwarna kuning, ini dianalogikan sebagai ATP. Sehingga molekul dapat bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, mengapa demikian? Seperti kita analogikan seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tentunya saat ia ingin memompa darah dari tekanan yang rendah menuju ke tekanan yang tinggi, ia juga membutuhkan ATP atau energi. Begitu sekiranya analoginya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa transport pasif itu terjadi secara otomatis dan tidak memerlukan energi, sementara transport aktif yaitu membutuhkan energi. Berikutnya yaitu gerakan molekul dan sel dari peristiwa endositosis dan eksositosis. Nah, endositosis sendiri ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis ini nanti membran sel melahap organisme. Nah, nanti dari organisme yang dilahap atau dimakan itu, dia akan melekuk masuk ke dalam membran sel. Nah, seperti ini. Nah, nanti pelekukan ini akan terlepas membentuk vesikel. Nah, vesikel ini nanti akan berdifusi bersama lisosom menuju aparatus Golgi. Nah, yang pinositosis itu membran sel meneguk atau meminum zat cair. Ini dianalogikan sebagai zat cair. Nah, nanti zat cair itu menurut literatur itu nanti akan diserap molekul-molekul yang perlu dari membran sel. Lalu tidak jauh beda dengan organisme yang tadi, dia akan melekuk dan dia akan melepas menjadi vesikel. Nah, kalau eksositosis, dia itu jadi sel itu akan melakukan ekspresi molekul. Nah, di sini ekspresi molekulnya itu dari aparatus Golgi, yaitu sekretovesikel yang tadi, yang terbawa dari aparatus Golgi di ekspresi. Nah, dia akan menempel pada membran sel. Nah, nantinya membran sel ini akan membuka bagian atas sehingga produk yang tadi berada di dalam, vesikel yang berada di dalam akan menuju keluar. Nah, itu disebut dengan eksositosis. Ini untuk gambar yang melalui mikroskop. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.